Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang puasa. Nah, apa itu arti dari puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau maghrib. Jadi yang namanya puasa, kita harus menahan diri dari makan. Jangan makan waktu puasa, tahan lapar ya. Dan juga jangan minum waktu puasa, tahan. Ya, haus ditahan. Dan juga kita harus menahan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nanti akan dijelaskan pada bab khusus ya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa aja nanti akan dibahas. Nah, sejak kapan puasa kita laksanakan? Yaitu sejak terbit fajar. Terbit fajar itu kapan? Terbit fajar itu azan subuh. Jadi kalau azan subuh sudah berkumandang, maka disitulah kita mulai berpuasa. Mulai menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Harus kita tahan tuh. Jadi sebelum azan subuh kita masih boleh makan, boleh minum ya. Tapi kalau pas azan subuh, stop makan, stop minum ya. Karena di situ kita sudah mulai berpuasa. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari atau sampai azan maghrib. Jadi kalau maghrib sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, buru-buru kita berbuka puasa. Walaupun kita lagi di perjalanan misalnya, ya tiba-tiba maghrib, azan maghrib berkumandang, buru-buru kita ke warung misalnya beli air minum, kita minum atau beli makanan ya untuk berbuka. Jadi jangan sampai ketika sudah azan maghrib kita masih di jalan tapi tidak berbuka di perjalanan, jangan ya. Ya walaupun kita di perjalanan, tetap harus berbuka puasa ketika sudah mendengar azan maghrib ya, berhenti dulu sejenak ya, minum atau makan makanan. Nah, berikutnya macam-macam puasa. Apa aja macam-macam puasa? Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Contohnya misalnya puasa Ramadan, yaitu puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ini udah jelas ya, puasa Ramadan sudah jelas wajib dilaksanakan. Berikutnya ada lagi namanya puasa nazar. Puasa nazar juga termasuk puasa wajib. Ya, apa itu puasa nazar? Puasa nazar itu puasa dikala kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan melakukan sesuatu misalnya. Contohnya misalnya saya bernazar kalau nanti saya sudah naik kelas, saya akan berpuasa 3 hari. Nah, setelah nanti lulus kelas 6, nah itu wajib berpuasa 3 hari. Karena sudah bernazar untuk berpuasa. Nah, disitulah namanya puasa nazar. Puasa nazar itu wajib dilaksanakan. Karena kita sudah bernazar, sudah berjanji kepada Allah bahwa nanti ketika sudah lulus SD misalnya ya, kita akan berpuasa. Ya. Kemudian ada lagi yang puasa wajib namanya puasa kifarat. Nah, apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang harus dilaksanakan ketika kita melanggar sumpah. Nah, contohnya misalnya biasanya ini banyak terjadi nih. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah ya. Hati-hati dengan mengucapkan demi Allah. Hati-hati dengan sumpah yang mengatasnamakan Allah. Kalau ternyata sumpah yang diucapkan itu bohong, misalnya ada seseorang misalnya dia itu dipergoki misalnya ngumpetin pensil, ternyata ketika ditanya dia nggak ngaku, bahkan dia bersumpah tidak ngumpetin pensil, demi Allah saya nggak ngumpetin pensil dia. Tapi ternyata dia berbohong, padahal jelas-jelas dia yang ngumpetin pensil temennya. Nah, ketika dia bersumpah demi Allah dan dia berbohong, ternyata
disitulah dia harus puasa kifarat karena sudah melanggar sumpahnya, ya. Bagaimana puasa kifarat itu? Puasa kifarat itu dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Misalnya sumpah demi Allahnya sekarang, berarti besok dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, puasa kifarat ini wajib hukumnya karena dia sudah melanggar sumpah, ya. Hati-hati makanya kalau bersumpah, jangan sampai kita berbohong dengan mengucapkan sumpah. Kalau kita sudah sumpah, harusnya itu benar-benar kita itu ngomong sesuai apa adanya, ya. Sumpah itu untuk menguatkan bahwa kita itu jujur, bahwa kita itu benar, bahwa ucapan kita itu dapat dipercaya. Makanya kita harus bersumpah ketika orang lain tidak percaya. Nah, tapi ketika sudah bersumpah ternyata bohong, nah itu harus puasa kifarat 3 hari berpuasa, ya, seperti biasa dari azan subuh sampai maghrib selama 3 hari. Berikutnya puasa wajibnya adalah puasa qadha. Puasa qadha ini puasa membayar hutang, membayar hutang puasa maksudnya, ya. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan ada yang tidak berpuasa misalnya karena sakit, berapa hari misalnya di bulan Ramadan puasa di bulan Ramadan tidak puasa misalnya 3 hari tidak puasa karena sakit. Nah, berarti nanti ketika selesai Ramadan atau habis lebaran wajib puasa qadha, wajib membayar puasa yang sudah ditinggalkan ketika bulan Ramadan, yaitu 3 hari, ya. Atau yang akhwat misalnya ketika bulan Ramadan keluar darah haid, misalnya keluar darah haidnya 5 hari ketika bulan Ramadan. Nah, berarti kan tidak puasa tuh di bulan Ramadan selama 5 hari. Nah, ketika selesai bulan Ramadan, habis lebaran, akhwat wajib membayar puasa. Namanya puasa qadha. Bayarnya dengan apa? Dengan berpuasa sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kalau tadi misalnya 5 hari haidnya, berarti puasanya 5 hari setelah bulan Ramadan atau setelah lebaran. Itu puasa wajib, ya. Ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat, dan puasa qadha. Berikutnya ada lagi namanya puasa sunnah. Jadi puasanya hukumnya sunnah, puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya misalnya puasa Senin Kamis. Nah, itu bagus untuk dilaksanakan. Siapa di sini yang rajin puasa Senin Kamis? Alhamdulillah kalau ada yang puasa Senin Kamis, ya. Jadi kalau yang melaksanakannya mendapat pahala. Tapi bagi yang tidak melaksanakan gimana? Ya tidak dosa karena tidak wajib, sunnah hukumnya, ya. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak berdosa, tidak apa-apa. Kemudian ada lagi puasa sunnah namanya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, yaitu di hari kedua lebaran, ketiga, keempat, dan seterusnya selama 6 hari kita disunahkan untuk berpuasa, ya, selama 6 hari di bulan Syawal. Apakah boleh nanti puasa bulan Syawalnya di hari kelima lebaran misalnya, karena di hari pertama, kedua, ketiga, keempat lagi banyak tamu misalnya, atau banyak tempat yang harus dikunjungi, banyak tempat yang harus kita datangi, silaturahmi ke banyak tempat misalnya, masih sibuk, boleh, ya. Yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu boleh dilaksanakan, yang penting masih di bulan Syawal dan 6 hari. Kalau sudah lewat di bulan Syawal maka tidak sah, ya. Karena di sini yang disunahkan itu, yang dianggap puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian berikutnya sunnah juga puasa Arafah, ya. Puasa Arafah juga termasuk puasa sunnah. Apa itu puasa Arafah? Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha, ya, atau ketika itu para jamaah haji sedang wukuf di padang Arafah, ya, namanya puasa Arafah, ya. Jadi puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan sehari sebelum Idul Adha.
Misalnya besok akan Idul Adha, akan sholat id berjamaah, berarti sekarang disunahkan kita berpuasa. Namanya puasa Arafah. Sunnah dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Ada lagi namanya puasa 10 Muharram. Ini juga sama, namanya puasa sunnah. Ya, yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, puasa sunnah ini silakan dilaksanakan bagi yang ingin mendapat pahala tambahan, ya, karena Allah itu menyediakan banyak pahala tambahan, yaitu dengan amalan-amalan sunnah. Kalau amalan-amalan wajib kita laksanakan dan berdosa bila kita tinggalkan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah seperti puasa sunnah misalnya, nah itu kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa. Namun sebaiknya dilaksanakan agar mendapat tambahan pahala dari Allah. Ya, sama seperti orang kerja. Ya, ada waktu lemburnya. Ketika dia lembur akan dapat gaji tambahan. Ya, di samping gaji pokoknya. Ya. Jadi lembur ibaratnya amalan sunnah. Gaji pokok atau hari-hari kerja yang pokok itu dianggap misalnya amalan-amalan wajib. Ya. Jadi kalau orang itu ingin dapat tambahan, ya, dia bisa melaksanakan lembur misalnya. Begitupun dalam ibadah, dia bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah agar mendapat pahala tambahan. Itu kalau dilaksanakan, ya. Berikutnya namanya yang ketiga puasa haram, yaitu puasa yang haram dilakukan. Tidak boleh kita kerjakan berpuasa. Ketika kapan? Yaitu ketika puasa hari raya Idul Fitri. Tidak boleh kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Ya, habis sholat id kita nggak makan, nggak minum. Haram hukumnya. Ya, di waktu itu kita haram berpuasa. Makanya harus makan, harus minum di saat hari raya Idul Fitri. Ya, karena hari raya Idul Fitri itu kita merayakan kemenangan kita karena sudah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya, makanya tidak boleh kita berpuasa saat Idul Fitri. Nah, kalau di hari kedua Idul Fitri atau di hari kedua Lebaran itu boleh kita berpuasa. Tadi puasa 6 hari di bulan Syawal namanya. Boleh. Ya, silakan. Kemudian yang haram juga dilaksanakan ketika Idul Adha. Tidak boleh kita puasa saat Idul Adha. Habis sholat Idul Adha misalnya orang-orang pada motong ayam, motong kambing, terus nyate, ya kan, kita puasa, itu nggak boleh, haram kita berpuasa. Ya, di saat itu kita harus makan, harus minum, tidak boleh berpuasa. Haram kalau kita puasa ya di saat itu. Kemudian haram juga berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Jadi setelah sholat id, ya, setelah sholat Idul Adha, habis itu hari berikutnya, besoknya, ya, selama 3 hari, itu namanya hari tasyrik. Nah, itu tidak boleh kita berpuasa. Ya. Berikutnya, di sini ada ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ini perintah wajibnya kita berpuasa, yaitu puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib atau fardu ain. Ya, fardu ain itu maksudnya setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat harus melaksanakan puasa Ramadan. Ya, kalau tidak melaksanakan maka berdosa. Fardu ain itu maksudnya wajib bagi tiap-tiap orang yang sudah sesuai syaratnya. Ya, syarat diwajibkannya berpuasa. Nah, bagaimana cara menentukan awal masuk bulan Ramadan? Yang pertama melalui ru'yah atau ru'yatul hilal, melihat bulan melalui teropong. Ini biasa dilakukan oleh para ahli. Biasanya kita sering melihat di televisi, ya. Namanya sidang isbat. Sebelum sidang isbat dimulai, itu para orang-orang yang ngerti ya tentang ilmu-ilmu perbintangan, ya, ilmu neropong bulan.
itu sudah siap-siap dengan teropongnya di menara misalnya, atau di tempat-tempat lain yang sekiranya bisa melihat bulan ya. Nanti bulan akan terlihat, namanya bulan baru. Kalau bulan baru terlihat melalui teropong, maka berarti sudah masuk bulan Ramadan. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah paham ya tentang ru'yatul hilal. Para ulama yang sudah paham itu yang melaksanakannya. Berikutnya cara kedua adalah melalui hisab. Ini juga sama dilakukan oleh para ulama yang sudah paham, yaitu menghitung dengan menggunakan ilmu falak. Ya, jadi ilmu falak itu nanti bisa dihitung kira-kira kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan, ya, tanggal berapa Masehi misalnya. Itu bisa diketahui melalui ilmu falak. Biasanya ini diajarkan di pesantren-pesantren biasanya. Ya, cara menghitung menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, ya, dan lain sebagainya, itu bisa dihitung dengan rumus-rumus yang ada di ilmu falak. Nah, bagaimana kalau di ruqyah atau dilihat bulannya ternyata nggak kelihatan alias mendung? Ya. Nah, itu cara yang ketiga dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi makanya ketika kita melihat ru'yah atau melihat bulan, ya, melihat bulan baru itu pada tanggal 29 Sya'ban, ya. Khawatir kalau sekarang 29 Khawatir kalau sekarang 29 Sya'ban, besoknya tanggal 1 Ramadan. Makanya di tanggal 29 Sya'ban sudah siap ya dengan teropongnya para ulama untuk melihat bulan. Kalau ternyata mendung, maka bulan Sya'ban ini digenapi menjadi 30 hari. Ya, dan besoknya pasti tanggal 1 Ramadan. Karena bulan Sya'bannya digenapi 30 hari. Nah, dalam bulan-bulan Islam atau bulan Hijriah itu biasanya antara 29 sampai 30, 29, 30. Makanya ketika tanggal 29 itu sudah siap-siap, khawatir besoknya tanggal 1, ya. Berikutnya syarat puasa. Yang pertama namanya ada syarat wajib puasa. Seseorang wajib berpuasa jika yang pertama beragama Islam. Jadi kalau orang yang beragama Islam itu wajib berpuasa. Kalau di luar Islam, orang Kristen misalnya, itu tidak wajib berpuasa. Selain orang Islam juga harus berakal orang Islamnya. Orang gila walaupun orang Islam tidak boleh berpuasa, tidak wajib berpuasa. Ya. Begitupun orang baligh, ya. Kalau anak-anak misalnya balita itu tidak wajib berpuasa. Ya, karena yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang baligh. Namun, kalau ada anak kecil yang disuruh puasa sama orang tua misalnya, itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk berpuasa. Ya, agar apa? Agar supaya nanti kalau sudah balik dia sudah terbiasa berpuasa. Karena dari kecil sudah diajarkan berpuasa. Ya, jadi anak kecil tidak wajib, tapi dianjurkan untuk berpuasa. Sebagai anjuran saja, sebagai latihan, supaya nanti kalau sudah balik sudah terbiasa dengan berpuasa. Berikutnya syarat wajibnya adalah harus kuat dan mampu berpuasa. Jadi kalau orang udah tua renta, misalnya kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua renta, ya sudah keriput, ya keriput, sudah giginya sudah ompong, ya sudah lemah, itu dia tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena sudah tidak kuat. Di sini syarat wajib puasa itu harus orang yang mampu, harus orang yang kuat untuk berpuasa. Termasuk ketika dalam perjalanan pulang kampung misalnya, ya, ketika puasa mudik itu di tengah perjalanan ada yang aus banget karena lelah di perjalanan, ya. Kalau nggak kuat harus berbuka, ya. Karena sudah tidak wajib lagi kalau tidak kuat. Sudah lemas, tapi dibiarin aja. Puasa aja. Nanti kalau pingsan gimana gara-gara kelaparan, gara-gara kehausan di jalan. Makanya kalau sudah tidak kuat, berarti sudah tidak ada kewajiban lagi untuk berpuasa. Segera berbuka.
Tapi kalau masih kuat, kan ada juga orang yang mudik atau pulang kampung, di perjalanan dia kuat-kuat aja, seger-seger aja berpuasa. Lanjutin aja kalau masih kuat. Ya, tapi kalau sudah tidak kuat, lemes misalnya, khawatir pingsan, ya makanya segera berbuka kalau sudah tidak kuat lagi. Nah, kalau nanti seumpama tidak berpuasa, nah itu harus ganti di bulan berikutnya, ganti puasanya. Berapa banyak kita nggak puasa, nanti di bulan berikutnya harus ganti sebanyak puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan itu. Kalau misalnya saat Ramadan 3 hari nggak puasa, maka di bulan berikutnya setelah Lebaran itu kita 3 hari juga berpuasa, bayar ya sebanyak puasa yang kita tinggalkan. Nah itu jadi syarat wajib puasa itu ada 4 ya. Jadi kalau 4 orang ini ada atau memiliki keempat-empatnya, maka wajib baginya untuk berpuasa, yaitu orangnya Islam agamanya, terus berakal, baligh dan kuat. Nah itu harus berpuasa, wajib berpuasa. Berikutnya adalah syarat sah berpuasa, yaitu seseorang dianggap sah puasanya jika yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya, tidak diterima puasanya oleh Allah karena tidak beragama Islam. Jadi yang sah adalah orang yang beragama Islam ya. Berikutnya mumayyiz, yaitu orang yang mampu membedakan perbuatan, perbuatan baik dan buruk. Ya, jadi mumayyiz adalah mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Kalau ada orang yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, berarti dia tidak sah puasanya. Misalnya balita bisa nggak bedain baik dan buruk? Coba misalnya ada balita, misalnya ditaruh di depan pekarangan, misalnya pekarangan rumah, kita biarin. Kira-kira apa yang dia lakukan? Bisa jadi dia makan tanah, ya, atau bisa jadi dia makan rumput. Padahal tanah atau rumput bukan makanan. Kenapa dia makan tanah, makan rumput kalau kita biarin? Karena dia tidak bisa bedain perbuatan baik dan buruk. Mana yang baik dia nggak tahu, mana yang buruk nggak tahu. Karena masih balita. Karena itu balita belum dikatakan mumayyiz. Jadi kalau balita berpuasa maka tidak sah. Ya. Tidak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Berikutnya suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk akhwat nih. Kalau akhwat suci ya, tidak dalam keadaan haid, itu sah puasanya. Ya, ketika dia lakukan puasa. Tapi kalau ada perempuan misalnya akhwat lagi puasa, tahu-tahu jam 5:30 dia keluar haid. Nah, saat itulah puasanya tidak sah alias tidak diterima. Nah, nanti harus dikodok tuh. Ya, harus dikodok. Ya, walaupun tinggal setengah jam lagi maghrib misalnya, keluar darah haid. Nanti harus bayar lagi puasanya sehari penuh seperti puasa pada umumnya dari subuh sampai maghrib. Bukan berarti setengah jam doang ya, mentang-mentang keluar haidnya setengah jam, masa gantinya setengah jam doang. Gantinya tetap sehari dihitungnya. Karena ketika dia sudah keluar darah haid, maka dianggap tidak sah puasanya. Ya. Jadi batal puasanya karena keluar darah haid. Makanya perempuan harus suci dari haid. Ya, tidak dalam keadaan haid baru dikatakan sah puasanya. Ataupun nifas, nih ibu-ibu biasanya ya, mamah kalian misalnya habis melahirkan. Nah, itu biasanya ada darah yang keluar ketika melahirkan, itu namanya darah nifas. Nah, ketika darah nifas itu masih ada, itu jangan berpuasa. Tidak sah kalau berpuasa. Berikutnya adalah dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Ya, jadi kalau bukan waktu yang diperbolehkan puasa tidak sah. Misalnya seperti tadi, ya, pada waktu yang diharamkan berpuasa,
Lebaran sehari habis Idul Adha nggak makan nggak minum puasa, ya itu tidak sah ya. Atau Idul Adha, Idul Fitri ya, pas hari pertama udah masih puasa aja, itu tidak boleh, tidak sah puasanya ya. Jadi puasa dianggap sah. Yang keempat, syaratnya harus dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Puasa itu sah ya kalau dilaksanakan di bulan Ramadan. Ya, itu syarat puasa, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Jadi bedanya apa syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu seseorang dikatakan wajib jika memiliki syarat-syarat berikut, yaitu beragama Islam, berakal, balik, kuat berpuasa, mampu berpuasa. Kalau sudah punya 4 ini berarti orang itu wajib berpuasa. Karena syarat wajib berpuasanya sudah terpenuhi, makanya dia wajib berpuasa. Nah, kalau syarat sah, berarti dia sah atau tidak, itu bisa dilihat syaratnya terpenuhi atau tidak. Ya, dari 4 ini, agama Islam bukan dia. Oh, agama Islam. Mumayyiz bukan dia. Oh, ternyata mumayyiz. Dia suci enggak dari haid? Tidak dalam keadaan haid. Ya, betul, tidak dalam keadaan haid misalnya. Terus waktu melaksanakan puasanya di hari-hari yang diperbolehkan puasa, ya, wah, berarti sah puasanya. Ya. Baik, itu aja materi kita. Sekian, terima kasih. Silakan bertanya jika ada yang belum mengerti.